Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan dan lalu tekan tombol subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1179. Tanpa sadar, keringat dingin mengalir keluar seperti mata air, tanpa bisa berhenti. Manggala baru menyadari hal ini. Rina yang ada di hadapannya sudah berbeda dari wanita lemah yang dia tahu. Sikapnya sudah berubah sedingin es. Wanita dengan niat membunuh yang mengerikan. Sekarang ini, Manggala hampir tidak bisa mengenalinya. Baik, saat pikiran-pikiran ini melintas di benaknya, Manggala tidak berani menolak, aku mengerti. Rina menatapnya. Manggala seperti tersihir, dia langsung pergi meninggalkan Bahari Indah untuk menjalankan perintah. Rina perlahan menutup matanya. Hanya saja, pedang darah iblis di tangannya masih terus bergerak tanpa henti. Ibu kota, kota terlarang. Di aula utama yang indah dan tenang, Teguh dan Teja duduk berseberangan, bermain catur dengan penuh semangat. Dik, mata Teja tertuju pada papan catur, tanpa menggerakkan pion ia berkata, jurus memancing ular keluar dari lubang yang baru saja kamu sebutkan memang cara yang bagus. Hanya saja, kekacauan di Serenara baru saja mereda. Seberapa yakin kamu bisa melakukan hal sebesar itu sekarang? Setelah selesai berkata, Teja meletakkan pion lalu dia menatap Teguh dengan mata berapi-api. Situasi di Serenara selalu didominasi oleh kekuatan seni bela diri kuno di baliknya. Melatih pion catur atau orang-orang hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Sebenarnya, Teja sangat tidak puas dengan situasi ini, tetapi dia tidak berdaya. Kalau langkah Teguh ini berhasil, itu pasti akan mengubah pandangannya dan membuatnya sangat senang. Plak, Teguh menjatuhkan pion dan mengangkatnya. Kalau kekuatan seni bela diri kuno yang dimiliki para menteri diambil dari kekuatan sekte obat, mereka pasti nggak akan terlibat sepenuhnya. Jadi, aku yakin 100%. 100%. Ini memang situasi yang ingin dilihat Teja tapi bagaimana mungkin? Dia bertanya lagi, bagaimana kalau mereka terlibat? Ini adalah kemungkinan terbesar. Teguh berkata dengan acuh tak acuh, kalau mereka benar-benar ingin terlibat, aku nggak akan sungkan, setidaknya 70% aku yakin bakal mematahkan kaki tangan mereka. 70%. Persentase ini sudah cukup tinggi. Namun, masih tersisa 30% kekhawatirannya. Pupil mata Teja sedikit menyusut dan wajahnya menjadi jauh lebih serius. Kamu nggak perlu khawatir. Teguh melihat perubahan ekspresi di matanya dan berkata dengan tegas, sebelum datang ke sini, aku sudah menghubungi 5 wilayah besar dan membuat persiapan yang memadai. Mereka bisa menjaminnya. Berdasarkan aturan mereka, selama nggak ada campur tangan dari luar, mereka nggak akan mengganggu. Selain itu, aku juga bicara dengan Sena, Putri Suci Sekte Obat-obatan, buat minta para ahli Sekte Obat-obatan untuk mengawasi kekuatan di dunia seni bela diri kuno dan kalau ada yang nggak beres, mereka bakal langsung mengambil tindakan. Sekte Obat-obatan. Selama perjalanan terakhir ke konferensi seni bela diri kuno, dia menyadari betapa kuatnya orang yang berada di puncak alam bela diri dewa serta penjaga agung alam bela diri suci. Ancaman seperti ini bukan lelucon. Aku percaya, dalam waktu singkat bahkan kekuatan seni bela diri kuno di belakang para menteri, nggak bakal melakukan banyak gerakan di bawah tekanan sekte obat-obatan. Setelah kekuatanku pulih dan kembali, aku bisa menghabisi mereka satu persatu. Pikiran Teguh sangat sederhana. Selama dia meninggalkan Serenara, pertama, dia ingin setiap medan perang mengetahui pangkalan eksperimen tentara legendari di wilayahnya masing-masing, lalu mengambil tindakan untuk memusnahkan pangkalan itu. Sedangkan sekte obat-obatan bertanggung jawab untuk menaklukkan kekuatan seni bela diri kuno di belakangnya. Pertempuran besar yang sebenarnya dimulai saat dia telah kembali dan mendapatkan kekuatannya lagi. Bab 1180. Oke, Teguh mengangguk dan berkata, karena kamu sudah mengatur semuanya, mari kita mulai dari sana. Kaisar. Kak Teguh. Bayangan masuk dari luar dan melaporkan, para elit yang pergi ke benua Obero untuk pertukaran militer sekarang sudah siap dan bisa berangkat kapan saja. Waktunya sangat pas. Teja mengangguk lalu meminta pendapat Teguh, kapan kamu berencana untuk pergi? Ayo kita pergi sekarang. Teguh tidak hanya ingin memulihkan kekuatannya, tetapi dia juga ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Setiap hari, semakin banyak orang yang terbunuh karena pangkalan. Kaisar. Kak Teguh. Bayangan masuk dari luar dan melaporkan, para elit yang pergi ke benua Obero untuk pertukaran militer sekarang sudah siap dan bisa berangkat kapan saja. Waktunya sangat pas. Teja mengangguk lalu meminta pendapat Teguh,
kapan kamu berencana untuk pergi? Ayo kita pergi sekarang. Teguh tidak hanya ingin memulihkan kekuatannya, tetapi dia juga ingin menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Setiap hari semakin banyak orang yang terbunuh karena pangkalan eksperimen, kekuatan Raja Sihir Racun juga akan meningkat. Teguh tak ingin itu terjadi. Kalau begitu, ayo berangkat. Teja mengangguk dan segera mengaturnya. Sekelompok orang datang ke bandara. Teja secara pribadi mengirim Teguh dan yang lainnya menuju pesawat khusus ke France Timur. Adegan ini tentu saja direkam oleh awak media dan wartawan yang sudah diatur sebelumnya lalu dipublikasikan secara besar-besaran di situs web masing-masing. Salah satunya adalah mata-mata yang dikirim oleh para menteri. Setelah melihat adegan ini, dia segera menyampaikan berita yang baru saja dia jumpai. Rumah Sekretariat Agung. Kediaman Lintang, Sekretariat Agung Universitas Nomor 1 Serenara. Saat Lintang menerima berita itu, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Terakhir kali mereka kembali dari pengadilan, orang-orang ini tidak senang dengan Teguh. Lalu sekarang Teguh pergi ke France Timur untuk pertukaran militer, itu pasti memakan banyak waktu. Selama periode waktu ini, Lintang punya cukup waktu untuk menghubungi menteri penting lainnya dan mendiskusikan strategi pembalasan. Kabar baik. Benar-benar kabar baik. Hahaha. Lintang tidak bisa menahan senyum di wajahnya yang hampir meluap, Tuan. Pengurus rumah mendekat dan bertanya sambil tersenyum, ini adalah kesempatan emas, bagaimana kita akan bertindak? Pergi. Setelah beberapa saat merenung, Lintang menyipitkan matanya dan berkata, sampaikan berita ini kepada semua menteri di bidang yang sama. Ajak semua orang berkumpul buat mendiskusikan strategi besar, pembantaian serigala. Membunuh serigala. Hancurkan Raja Serigala. Pengurus rumah segera menjalankan perintah. Setelah dia keluar, Lintang mondar-mandir di aula selama beberapa menit, lalu dia pun berkata, enggak, aku harus merayakan hari baik ini, pelayan. Keluarkan anggur merah tahun 1982 yang aku simpan di ruang bawah tanahku. Hari ini, aku dan para menteri lainnya bakal merayakannya sampai mabuk. Hahaha. Saat mengatakan itu, Lintang tidak bisa menahan tawa. Baik. Seorang pelayan segera melakukannya. Ses. Lintang yang sangat senang langsung bersiul sambil duduk di atas kursi, brak. Tiba-tiba, pintu yang baru saja ditutup oleh pelayan terbuka dengan sendirinya. Lintang bingung melihat pintu yang terbuka tetapi tidak ada seorang pun yang masuk. Kemudian dia keluar untuk melihat-lihat, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia segera menutup pintu dan kembali ke aula. Brak. Kali ini, sebelum Lintang bisa duduk, pintu terbuka lagi. Sialan, siapa yang melakukan ini? Lintang mendengus dingin dan kembali ke arah pintu lagi. Dia melihat sekeliling, mencari ke segala arah. Namun, dia tidak menemukan siapapun dan tidak ada tanda-tanda apapun. Kemudian, Lintang menutup pintu lagi dan kembali ke aula, brak. Lintang tidak tahan lagi. Dia berjalan cepat ke pintu dan menjulurkan kepalanya, tiba-tiba. Sebuah topeng aneh muncul di depannya, Lintang berteriak ketakutan dan jatuh ke tanah. Tulang ekornya hampir retak. Setelah itu celananya terasa hangat dan terlihat cairan berwarna kuning mulai mengalir membasahi lantai. Ternyata dia ketakutan sampai mengompol di celana, pelayan. Pelayan, pengawal, di mana pengawalnya? Bab 1181. Lintang menangis dan berteriak, sambil menopang dirinya di tanah tanpa peduli apakah dia mengompol atau tidak. Dia terus berusaha bergerak mundur ke dalam rumah. Namun, tidak ada yang menyahuti panggilannya. Nggak perlu berteriak lagi. Walaupun kamu berteriak sampai tenggorokanmu pecah, nggak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Suaranya sedikit ringan dan sangat dingin sampai membuat orang gemetar ketakutan. Baru saja selesai bicara, beberapa benda bulat terbang masuk dan mendarat di depan Lintang, hingga memercikkan sedikit cairan hangat ke wajahnya. Kebetulan ada satu tetes yang jatuh di bibirnya. Lintang menjilatnya secara tidak sadar. Rasanya sedikit manis. Rasanya sedikit asin. Dia menyekannya dengan tangan untuk melihatnya. Astaga, ternyata itu darah. Benda-benda di tanah juga berhenti berguling, itu adalah kepala penjaga kediamannya. Lintang sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol lagi. Tidak peduli seberapa kuat dia menahan, dia benar-benar kehilangan kendali saat ini. Wus! Detik berikutnya, manusia bertopeng yang kurus berdiri di depan Lintang. Melihat ke bawah. Niat membunuhnya membara. Siapa kamu? Lintang ketakutan. Dia menatap sosok di depannya,
menekan ketakutannya dan mengancam, jangan main-main. Aku Lintang dari Universitas nomor 1 Serenara yang secara pribadi ditunjuk oleh Kaisar. Kalau kamu berani menyentuhku, kamu pasti akan diburu oleh seluruh Serenara. Pada saat itu, nggak akan ada tempat bagimu untuk hidup, rohmu pasti akan hancur dan kamu akan mati dengan sangat mengenaskan. Saat terjepit seperti ini, Lintang berbicara dengan sangat cepat karena sangat ketakutan. Namun, manusia bertopeng di seberangnya tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya. Dia hanya mengeluarkan belati yang tampak seperti batu dan menusuknya ke dalam dada Lintang. Itu adalah Rina. Lintang tidak punya kesempatan untuk melawan sama sekali. Dia merasakan dingin di hatinya. Dia melihat ke bawah dan menemukan kalau tidak ada darah yang keluar sama sekali. Setelah jantungnya terhunus oleh belati, sepertinya darah itu tersedot ke dalamnya. Kenapa bisa begitu? Lintang tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah itu, pupil matanya melebar, kesadarannya menghilang dan dia pun mati terjatuh di lantai. Bis, setelah menyerap darah jantung murni, pedang darah iblis tiba-tiba mengeluarkan suara berdengung, seolah-olah telah membuka semacam segel, auranya semakin kuat. Kekuatannya memengaruhi tubuh Rina, seperti yang diharapkan dari prajurit iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rina merasakan suatu kekuatan datang dari atas, kemudian dirinya bergumam sambil melambaikan tangan dengan sedikit semangat. Beberapa saat kemudian, Rina menendang tubuh Lintang dan berkata, berani-beraninya kamu memiliki niat buruk ke suamiku, kematian adalah hal yang pas buatmu. Sambil berkata begitu, pedang darah iblis di tangan Rina menari seperti naga dan burung phoenix, lalu meninggalkan dua kata berwarna merah darah di dinding putih bersih. Sekte Kegelapan. Setelah itu, Rina melangkah keluar dari aula, di luar. Anggota Sekte Kegelapan sudah menunggu sejak tadi. Lanjut, Rina berjalan melewati kerumunan, meninggalkan kata-kata acuh tak acuh, awasi orang-orang ini, bunuh siapapun yang berani berurusan dengan suamiku. Baik, semua Master Sekte Kegelapan menyetujuinya. Tak lama kemudian, ketika sekelompok orang datang ke aula dan melihat situasi tragis ini, ekspresi mereka berubah drastis. Terutama, melihat dua kata besar yang berlumuran darah di dinding, ketakutan dan ancaman seperti itu membuat hati semua orang seperti tersedak batu besar, napas mereka menjadi sangat tertekan. Ini gawat, Tuan Lintang dibunuh oleh orang-orang dari Sekte Kegelapan. Cepat beritahu atasan. Cepat, hari ini adalah pertanda yang tidak baik, suara ratapan terdengar di seluruh ibu kota. Bab 1182. Berita itu menyebar di ibu kota secepat kobaran api. Lintang Kutsi. Dia adalah Sekretariat Agung Serenara. Seorang berpangkat tinggi yang mampu menjatuhkan 10 pejabat ibu kota dengan mudah. Statusnya tidak bisa dianggap remeh begitu saja. Namun, bisa-bisanya dia dibunuh di kediamannya pada siang bolong. Kejadian ini tentu menggemparkan ibu kota. Tak lama kemudian, para menteri yang mendengar tentang kabar ini pun langsung datang ke kediaman Kutsi. Kediaman Kutsi sudah dijaga ketat oleh staf, sehingga para menteri hanya bisa menanyakan kronologinya pada mereka. Siapa yang melakukannya? Apa sudah ada petunjuk? Kapan Tuan Lintang dibunuh? Apa sudah ada kesimpulan awal? Sebenarnya ini balas dendam atau ada motif lain? Tuan Lintang. Para menteri terus bertanya, membuat tempat itu ramai seperti pasar. Tak tertib sama sekali. Namun, para staf tidak berani mengabaikan mereka. Tuan-tuan. Ketua tim menjawab satu persatu pertanyaan mereka. Setelah pemeriksaan awal oleh ahli forensik, ditemukan bahwa Tuan Lintang dibunuh dengan belati yang bentuknya unik. Waktu kematiannya sekitar 3 jam lalu, mengenai motifnya. Saya rasa ini bukan balas dendam. Karena nggak ada barang berharga yang hilang, pelakunya juga nggak mungkin berniat mencuri. Tapi, ini masih perlu diselidiki lebih lanjut untuk dapat disimpulkan. Sedangkan untuk siapa pelakunya, perlu investigasi yang menyeluruh, bukti yang memadai, dan pemikiran yang cermat untuk menetapkannya. Para menteri mengangguk setuju. Kematian seorang sekretariat agung, apalagi di siang bolong, sudah lebih dari cukup untuk menghebohkan Serenara. Tentu tak mudah untuk menyimpulkannya, begini saja. Panggil semua yang terlibat. Aku akan bertanya langsung kronologinya. Seorang menteri senior memerintah staf. Staf itu pun langsung bergegas. Tak lama kemudian, banyak orang dibawa ke sana. Ada saksi yang tak sengaja melihat kejadian, pelayan kediaman Kutsi sebelum dan sesudah kejadian, serta penjaga yang pergi ke ruang bawah tanah untuk mengambil anggur merah, kalian.
Menteri memandang semua orang dengan penuh wibawa, lalu berkata dengan suara dalam, ceritakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi saat Tuan Lintang dibunuh? Jangan ada yang disembunyikan. Atau, kami akan bersikap kasar. Sebagai menteri ternama di Serenara, dia punya pengaruh yang besar. Di bawah ancamannya, semua yang hadir pun mulai angkat bicara. Saya jawab dulu. Saya lihat beberapa orang berpakaian hitam yang keluar masuk kediaman Kutsi selang 10 menit. Izinkan saya bicara. Saya adalah penjaga kediaman Kutsi. Sebelum kejadian, Tuan Lintang dapat informasi bahwa Raja Serigala naik pesawat khusus ke France Timur untuk pertukaran militer tahun ini. Oleh karena itu, beliau minta kepala pelayan menghubungi Anda semua untuk membahasnya bersama. Selain itu, beliau menyuruh saya mengambil anggur merah terbaik ke ruang bawah tanah untuk menjamu Anda semua. Tapi saat saya kembali sambil bawa anggur merahnya, Tuan Lintang sudah. Penjaga itu tak melanjutkan ucapannya. Ketika mendengar ini, para menteri yang hadir langsung mengerti dan saling bertukar pandang. Teguh baru saja pergi. Lintang langsung membuat rencana. Kemudian, dibunuh di kediamannya sendiri. Bukankah ini terlalu kebetulan? Aku curiga, seorang menteri menyampaikan pemikirannya, semua ini adalah ulah Teguh, untuk mengincar kita. Menteri yang lain mengangguk setuju, ya, pasti Teguh. Selain dia, siapa lagi yang punya kekuatan dan motif untuk melakukan ini? Semua membenarkan. Mereka akhirnya berhasil membuat kesimpulan, kota terlarang. Teja lebih dulu mengetahui berita ini dibandingkan menteri lain. Jangan-jangan ini juga rencana juniorku. Bab 1183. Teja mengernyitkan dahi. Sebab, dia tidak dapat memahami semua ini. Teguh sudah memberi tahu semua rencananya. Mengapa pria itu malah berubah pikiran di tengah jalan dan tak memberitahunya tentang ini? Apa Teguh takut dia tidak akan mendukungnya? Atau mungkin, Teguh memang tidak terlibat dalam masalah ini. Namun, siapa lagi yang bisa melakukan ini selain dia? Teja sangat bingung. Beberapa saat kemudian, Teja memerintah orang-orang di sekitarnya, pergi, awasi masalah ini secara diam-diam. Kalau ada perkembangan terbaru atau menemukan sesuatu yang mencurigakan, segera laporkan padaku. Siap, laksanakan. Para bawahannya pun bergegas melaksanakan perintah. Beberapa saat kemudian, keluarga Yadira, Noah duduk di kursi utama aula, ruangan itu sudah dipenuhi orang-orang. Mereka adalah perwakilan berbagai kekuatan yang datang begitu mendengar berita. Setelah diskusi singkat, mereka sepakat bahwa Teguhlah yang ada di balik kejadian ini. Semata-mata untuk mengincar mereka, para kekuatan seni bela diri kuno. Oleh karena itu, mereka beralih membahas bagaimana cara menghadapi situasi sekarang. Pak Noah, bagaimanapun Lintang adalah seorang sekretariat agung. Tapi, dia bisa tewas dengan tragis di kediamannya sendiri. Ini harus dijelaskan. Walaupun Lintang cuma pion kecil, dia juga mewakili martabat kita di dunia bela diri kuno. Kalau kita nggak bertindak tegas, mungkin siapapun akan berani injak-injak kita suatu hari nanti. Selain itu, dia juga perwakilan para pejabat dan kelompok penting keluarga kami. Kami butuh pandangan Pak Noah untuk menangani ini. Para perwakilan bicara satu demi satu, tetapi intinya tetap sama, mereka semua berharap. Keluarga Yadira akan bicara atas nama kepentingan besar kekuatan bela diri kuno. Noah tak langsung menjawab. Setelah kembali dari konferensi seni bela diri kuno, keluarga Yadira memiliki banyak rencana. Bertindak gegabah sekarang mungkin bisa menimbulkan masalah yang tak diinginkan. Semuanya. Setelah beberapa saat, Noah menatap sekeliling dengan tatapan tajam. Kemudian, dia berkata dengan nyaring, sejauh yang kutahu, Teguh sekarang ada di France Timur. Dia sedang menghadiri konferensi pertukaran militer antar negara kuat dunia. Meskipun dia adalah tersangka utama di kasus kematian Lintang, tanpa bukti yang kuat, aku juga nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi, saat ini, Teguh berada ribuan mil jauhnya. Sekalipun kita ingin menghadapinya, itu tetap terlalu jauh. Menurutku, setiap keluarga harus mengirim ahli tingkat alam bela diri untuk menjaga keselamatan para pion, di saat yang sama. Biarkan mereka menyelidiki kebenarannya, untuk melihat siapa yang diam-diam buat masalah dan menantang martabat dunia bela diri kuno. Begitu ada bukti yang kuat, sekalipun itu Teguh, aku akan membuatnya mendapat balasan. Ini adalah cara terbaik yang bisa dilakukan. Noah ingin menghadapi Teguh. Namun, dia juga ingin keluarga Yadira tetap aman. Ini adalah langkah terbaik yang bisa dia lakukan sekarang, baiklah. Kalau begitu,
ayo pulang dan mengaturnya sendiri-sendiri. Seiring kepulangan perwakilan dari berbagai kekuatan, maka masalah ini pun sudah selesai. Bahari Indah. Manggala Naga datang untuk melapor, Ketua, saya baru saja mendapat kabar. Para menteri berencana bersatu untuk mengurus masalah ini. Bagaimana Sekte Kegelapan harus menghadapinya, Ketua? Bersatu, untuk menghadapi Teguh. Mata Rina berkilat tajam, niat membunuhnya berkobar-kobar. Karena mereka masih punya niat jahat, maka kita akan melakukan pembalasan besar-besaran saat mereka berkumpul. Semuanya harus mati, jangan ada yang tersisa satu orang pun. Begitu selesai bicara, aura membunuhnya berkumpul membentuk naga panjang yang mengaum, menyapu jendela, hingga merontokkan pohon di halaman dalam sekejap. Cabang-cabang pohon gundul, daun-daun beterbangan, Manggala Naga sudah menduganya. Namun, mendengar ucapan penuh aura membunuh ini tetap membuatnya gemetaran. Baik. Manggala Naga menjawab, sebelum kemudian mundur. Rina menghela napas panjang, mulai menyeimbangkan niat membunuh dalam hatinya. Tak membiarkan pedang darah iblis mengendalikan dirinya. Tiba-tiba, Rina menyadari masih ada energi yang tersisa di sekitar rumah. Siapa? Apa yang kamu lakukan dengan bersembunyi begitu? Rina langsung berteriak, mengumpulkan energinya secepat kilat, dan bergegas ke tempat energi itu berada. Bab 1184. Sesaat kemudian, jari-jarinya yang ramping berubah menyerupai cakar naga dan mencengkeram erat leher lawan. Rina merasa ada yang janggal. Leher itu putih, lembut, dan ramping. Tidak seperti leher pria. Kemudian, dia mendapati wajah yang tidak asing, ternyata orang itu adalah Sinta. Sinta datang ke Bahari Indah setelah mendengar kabar kepergian Teguh ke Frans Timur. Saat Sinta menyadari Rina tidak bersama Teguh atau pergi ke Villa Sultan Permai, dia pun datang untuk mencarinya. Kebetulan Sinta mendengar pembicaraan mereka dan merasa agak terganggu melihat aura Rina yang kekuatannya meningkat pesat. Rina mendengus dingin, lalu perlahan melepas cengkeramannya. Sinta mengambil napas dengan tergesa-gesa. Butuh beberapa saat untuk memulihkan diri. Setelah itu, dia bertanya dengan nada kaget, Rina, apa kamu yang mendirikan Sekte Kegelapan? Apa kamu juga yang sudah bunuh Lintang di ibu kota? Sinta menatap Rina dengan ekspresi tidak percaya. Ya, jawab Rina tegas tanpa menyembunyikannya, kamu. Sinta memicingkan mata. Bukannya kamu sudah punya klan naga? Kenapa kamu diriin Sekte Kegelapan dan bunuh Lintang juga? Rina melirik Sinta, kilatan dingin pada matanya membuat Sinta seketika menggigil seolah berada dalam kulkas. Orang-orang ini mau cari masalah sama suamiku. Teguh nggak bisa turun tangan sekarang. Jadi, biar aku sebagai gantinya. Ucap Rina tanpa segan menunjukkan niat membunuhnya. Sinta terkejut mendengarnya. Dirinya dan Rina merupakan sahabat lama. Dahulu Rina adalah orang yang lembut dan berwawasan luas, berbeda dengan sekarang yang keras dan kejam. Dia sudah berubah drastis. Sinta hampir tidak bisa mengenali Rina lagi, kamu. Sinta menatap Rina sambil berujar dengan nada kecewa. Rina, kenapa kamu berubah begini? Dulu, cukup. Rina tidak ingin mendengar omong kosongnya, jadi langsung menyela dan memperingatkan. Sinta, kuharap kamu bisa simpan rahasia ini, jangan salahin. Kalau bakal abaikan hubungan persahabatan kita selama ini. Lalu, niat membunuh Rina makin membara. Selepas bicara, Rina melirik Sinta tajam, sebelum melenggang ke rumah, tunggu. Sinta buru-buru memanggil Rina. Rina berhenti tanpa menoleh. Rina, bolehkah aku bergabung sama Sekte Kegelapan? Permintaan Sinta membuat Rina sontak berbalik. Dia menatap Sinta lekat-lekat tanpa melihat hal yang mencurigakan darinya. Terserah, aku nggak keberatan. Tapi dengan syarat, jangan beritahu Teguh tentang ini. Itu satu-satunya permintaanku. Sinta mengangguk. Tentu, di sisi lain, dalam pesawat. Bayangan melapor pada Teguh. Kak Teguh, sekarang kita sudah memasuki wilayah perbatasan Frans Timur. Menurut kabar terbaru, Ratu Frans Timur, Margarina sudah menunggu di bandara ibu kota. Dia didampingi Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan pejabat tinggi lain. Ini adalah penyambutan kenegaraan tertinggi di Frans Timur. Penyambutan tertinggi. Bicara tentang kunjungan kenegaraan, Teguh memang selalu menerima penyambutan seperti ini, bahkan di negara-negara musuh yang pernah dikalahkannya. Bab 1185. Teguh tersenyum tipis. Petik 2. Bayangan, nggak usah dipikirin. Cepat cari 2 jenderal senior yang mirip seperti kita, terus minta mereka menyamar jadi kita. Hah,
Bayangan tersentak. Dia tidak tahu tujuan Teguh sebenarnya kemari, jadi dia bertanya dengan nada penasaran, "Kak Teguh, ini kunjungan militer, kenapa harus menyamar saat berkunjung ke Frans Timur?" Kunjungan militer. Teguh tersenyum, lantas menjelaskan dengan jujur. "Sebenarnya, ini cuma kedok. Bukan itu tujuan utamaku datang ke Frans Timur." Bayangan langsung mengerti. Benar juga, pertukaran militer sebesar ini biasanya dilakukan setiap tahun. 3 tahun pertama ketika Teguh baru mendirikan pasukan Serigala, setiap tahunnya dia pasti pergi sendiri. Namun, seterusnya dia mulai menyerahkan kunjungan ini pada bayangan atau jenderal senior lainnya dalam pasukan Serigala. Teguh melanjutkan, "Sebenarnya, tujuan kedatanganku ke Frans Timur karena guru menemukan petunjuk tentang obat mujarab yang bisa sembuhin lukaku." Mendengar penjelasan Teguh, bayangan langsung paham. Dia bergegas mencari 2 jenderal yang mirip dengan mereka. "Aku punya tugas penting untuk kalian berdua." Teguh menatap kedua jenderal itu seraya menjelaskan dengan serius. "Selama pertukaran militer, aku dan bayangan punya urusan lain. Kalian berdua bakal menyamar sebagai kami untuk menghadiri pertukaran militer." Keduanya jenderal itu terlihat kaget dan ragu, namun anggota pasukan Serigala selalu mematuhi perintah. Kemudian, Teguh menjelaskan beberapa hal penting tentang pasukan Serigala dan pertukaran militer kali ini. Sebelum akhirnya Teguh kembali meyakinkan kedua jenderal. "Kalian berdua nggak perlu khawatir. Aku dan bayangan bakal menyamar sebagai bawahan dan ikut rombongan, baik." Setelah Teguh meyakinkan mereka, kedua jenderal itu merasa lega dan menerima tugas ini dengan senang hati. Setengah jam kemudian, pesawat khusus sudah hampir mendarat di bandara. Bandara telah ditutup dan dijaga dengan ketat. Di sekitar bandara, terdapat tentara Frans yang berseragam dan bersenjata lengkap. Mereka siap siaga untuk bertindak bila terdapat sesuatu yang mencurigakan. Bendera-bendera berkibar diterpa angin. Kendaraan-kendaraan tempur berbaris rapi, menunjukkan kegagahan. Suasana di bandara tampak ramai dan meriah, menunjukkan kekuatan militer Frans Timur. Hanya ada satu rombongan yang menyambut di bandara. Pemimpin rombongan tersebut adalah wanita muda yang cantik, berambut pirang, serta bermata biru. Dia tampak anggun dan berkelas, setiap gerakannya memancarkan pesona yang luar biasa. Dia adalah Ratu Magarina dari Frans Timur. Di samping Ratu berdiri Alexander, jenderal terkuat di Frans Timur yang memiliki aura yang sangat berwibawa. Tatik, tatik, pada waktu yang bersamaan, derap langkah kuda yang gagah datang dari belakang. Kemudian, seorang bangsawan muda yang tampan dan gagah memimpin pasukan kavaleri memasuki bandara. Semua kavaleri mengenakan pakaian kesatria yang elegan dilengkapi dengan pedang panjang khas Frans Timur. Mereka memiliki postur yang tinggi dan tegap serta tatapan yang tajam, menandakan bahwa mereka adalah pasukan elit. Bangsawan muda yang memimpin pasukan kavaleri adalah Richard, putra Alexander. Kedatangan pasukan kavaleri ini menarik perhatian semua orang. Namun, yang mengejutkan adalah, tidak ada yang mempermasalahkan kehadirannya. Para tamu hanya meliriknya sekilas, kemudian kembali mengalihkan perhatian pada Teguh dan Alexander. Tak lama kemudian, pasukan kavaleri tiba di hadapan Alexander. Alexander menatap putranya penuh kasih sayang seraya bertanya, "Richard, hari ini Raja Serigala Serenara berkunjung ke Frans Timur. Kenapa kamu mengajak pasukan kavaleri kemari?" Bab 1186. Raja Serigala. Bahkan di negeri Frans Timur yang jauh pun, nama Raja Serigala telah melegenda. Mendengar nama Teguh, rasa iri terpampang pada wajah Richard. "Ayah." Richard melirik ke arah pesawat di langit dan meremehkan. Seluruh dunia menggembar-gemborkan Raja Serigala Serenara pemegang cambuk dewa dan memiliki kekuatan setan timur. Sebagai putra Frans Timur, mana bisa aku membiarkan orang lain berkuasa di negeri ini? Aku mengajak kavaleri kematian kemari hari ini untuk bertemu Raja Serigala Serenara. Aku mau tunjukin kehebatan Frans Timur sekaligus beritahu bahwa kita nggak boleh dianggap remeh. Pada dasarnya, alasannya hanya karena kesombongan Richard. Dia ingin bertanding dengan Teguh untuk menunjukkan kekuatannya. "Kamu ini." Alexander memandangnya dengan penuh kelembutan, tetapi juga merasa tak berdaya. "Hati-hati jangan sampai buat masalah." Sebagai satu-satunya jenderal bintang 5 di Frans Timur, Alexander tahu banyak rahasia. Negara kuno di timur adalah tempat yang penuh misteri. Raja Serigala Serenara bisa berjaya di sana pasti karena dia pahlawan yang menakjubkan. Sudahlah, anggap saja sebagai pelajaran bagi Richard. Kelak Richard akan ambil alih tanggung jawabnya.
Memberinya kesempatan untuk berkembang dapat menjadi pelajaran yang berharga. Terima kasih, Ayah. Richard langsung bersorak kegirangan mendengar jawaban Alexander. Dia mengamati pesawat yang makin mendekat dengan tatapan menantang. Wush! Desiran tajam terdengar di udara. Pesawat khusus perlahan mendarat di depan rombongan penyambutan. Setelah berhenti, para anggota pasukan serigala keluar satu demi satu, lalu berbaris di kedua sisi pesawat. Mereka berdiri di bawah sinar matahari, tampak gagah seperti tombak yang siap menembus langit. Tertib, gagah, bersemangat, mengesankan. Angin barat berembus, rasa dingin menusuk. Namun, di negeri asing pun anggota pasukan serigala tetap memancarkan aura membunuh yang kuat. Sampai-sampai, hush, kuda-kuda kavaleri tiba-tiba meringkik pelan, terkejut dengan aura kuat yang menyelimuti sekitar. Hewan berbeda dengan manusia, mereka akan langsung bereaksi terhadap bahaya. Melihat hal ini, Alexander agak memicingkan mata. Konon, pasukan serigala Serenara adalah pasukan elit yang tak tertandingi. Mereka mampu menyapu bersih semua lawan dan menguasai dunia. Hari ini dia melihatnya sendiri. Ternyata benar. Sebagai pemimpin pasukan kavaleri, Richard merasa makin jengkel. Api kecemburuan pada matanya makin berkobar-kobar, akhirnya. Dua jenderal yang menyamar sebagai bayangan dan teguh tiba di tengah perhatian. Yang Mulia Raja Serigala, Magarina segera menghampiri bersama Alexander dan lain, menyambut mereka dengan senyuman serta pujian. Kabarnya Raja Serigala adalah pahlawan masa kini. Bijaksana, gagah berani, dan pantang menyerah. Hari ini aku akhirnya bertemu denganmu. Ternyata kamu memang luar biasa. Magarina mencium tangan Raja Serigala dalam-dalam. Sentuhan sesaat itu, begitu menggetarkan jiwa, sangat lembut. Richard langsung emosi melihatnya. Apa yang membuat Raja Serigala Serenara ini begitu hebat hingga Magarina berinisiatif mencium tangannya? Bukankah ini mencuri pusat perhatian semua orang darinya? Tidak bisa. Richard tidak bisa menerimanya. Beragam ide muncul di kepalanya, dia berniat menantang Raja Serigala Serenara dan memberinya pelajaran. Bab 1187. Yang Mulia Ratu terlalu berlebihan. Raja Serigala, tersenyum sopan seraya menambahkan dengan rendah hati. Serenara kaya akan sumber daya dan memiliki orang-orang yang luar biasa. Banyak anak muda berbakat yang jumlahnya bahkan tak terhitung. Aku cuma kebetulan berada di tempat dan waktu yang tepat. Tidak pantas disebut sebagai pahlawan masa kini. Tidak dapat dimungkiri. Sebagai jenderal senior pasukan serigala, dia cukup pandai menangani situasi ini. Namun, kata-katanya makin memicu kemarahan Richard. Raja Serigala Serenara. Richard tiba-tiba maju. Di luar dugaan, dia berkata dengan nada yang sopan, tetapi sebenarnya licik, kesopanan yang berlebihan bukan tindakan pria sejati. Aku sudah lama dengar kehebatan Raja Serigala yang nggak tertandingi, jadi aku mau buktiin. Apa Raja Serigala bersedia bertarung denganku di bandara ini? Bagi Richard Raja Serigala hanya orang biasa, kebetulan. Saat ini banyak tokoh penting Frans Timur dan Serenara yang hadir, termasuk beberapa awak media massa. Ini adalah kesempatan bagus untuk mempermalukan Raja Serigala di depan umum. Ratu Magarina tidak mengatakan apapun, sementara itu, Alexander sudah menduganya. Jenderal yang menyamar sebagai Raja Serigala langsung kebingungan. Hal ini tidak tertulis dalam naskah. Dia hanya menyamar menjadi teguh, menghadapi situasi yang tak terduga. Jenderal yang menyamar menjadi Raja Serigala dan bayangan tidak tahu harus merespons dengan apa. Tuan Richard, teguh segera maju untuk menengahi. Raja Serigala terlalu sibuk dengan urusan Serenara. Kekuatannya memang tidak diragukan lagi. Dia sering menghadapi berbagai tantangan setiap hari. Jika Raja Serigala harus menerima setiap tantangan, dia mungkin dapat kelelahan, jadi. Mohon maaf, Tuan Richard. Raja Serigala sangat terhormat dan tidak bisa untuk sembarangan bertarung. Teguh dan bayangan sangat dikenali di negara-negara lain sehingga mereka sengaja memakai topeng untuk menyembunyikan identitas. Setelah menyamar, orang biasa tidak dapat mengenali mereka sama sekali. Siapa kamu? Richard makin kesal. Dia adalah pemimpin kavaleri kematian dan ingin menantang Raja Serigala. Namun, siapa sangka malah dihalangi oleh bawahan Teguh. Mau ditaruh mana mukanya? Saya. Teguh menatap Richard dengan tenang seraya menjawab. Saya hanya pengawal pribadi Raja Serigala, bukan orang penting. Pengawal pribadi. Benar-benar pengawal pribadi yang unik. Richard langsung mendengus sombong sambil merendahkan. Enggak kusangka orang lemah sepertimu bisa jadi pengawal Raja Serigala Serenara.
Aku jadi meragukan kehebatan Raja Serigala Serenara. Teguh tersenyum, Richard ini terlalu menganggap hebat dirinya. Sebelum datang ke France Timur saya sudah dengar bahwa ini adalah negara para pria terhormat dan sebagai negara model etika. Saya tidak menyangka akan bertemu orang tidak sopan seperti Tuan Richard, ujar Teguh dengan tenang. Tidak mengerti sopan santun dan tidak menghormati tamu. Ini sungguh membuka mata saya. Perkataan Teguh mengandung teguran pedas. Penuh dengan sindiran, wajah Richard langsung merah padam. Dia menatap Teguh dingin seraya mendengus. Sopan santun dan rasa hormat adalah hak yang hanya dimiliki oleh master kuat. Kalau mau dihormati, kamu harus tunjukin kekuatanmu dan kalahin aku dulu. Melihat keadaan yang makin memanas, Ratu Margarina tetap diam tanpa berniat menghentikan mereka. Jenderal Bintang 5 Alexander juga hanya diam dan membiarkan situasinya. Teguh mulai memahami apa yang terjadi. Oleh karena itu, dia berkomentar, Anda adalah pemimpin pasukan kavaleri. Pasti Anda dianggap sebagai orang penting di France Timur. Tapi, saya lihat kekuatan Anda biasa saja. Anda sama sekali bukan tandingan saya. Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan saya. Seharusnya lawan Anda adalah tentara pasukan serigala berpangkat paling rendah. Cerita bersambung.